benarkah? Malik mengangguk. Mas bilang terjadi kesalahpahaman di antara kita sebelum aku pergi. Kesalahpahaman apa? Bisa tolong ceritakan kepadaku? Malik menelan ludah dengan jantung berdebar gugup. Gawat, bagaimana aku menjawabnya? Tidak mungkin aku menceritakan masalah yang menimpa kami saat itu. Gila, bisa-bisa Karin menolak menikah lagi dan memilih pergi jika tahu aku pernah mendoakannya. Alasan apa lagi yang harus aku buat sekarang? Mas, panggilnya karena Malik masih diam. Ya, kenapa malah diam? Dia menatap Malik dengan kening berkerut. Aku hanya tidak ingin menambah beban kamu. Nanti kepalamu malah sakit kalau dipaksa mengingat semuanya, Karin. Sebaiknya kamu jalani saja semua ini dengan tenang. Aku yakin, sedikit demi sedikit ingatanmu itu akan kembali. Jawab Malik dengan jantung berdebar kencang. Tapi aku ingin tahu. Dia bersikeras, yang membuat Malik semakin bingung. Mereka saling menatap. Karin terlihat serius dengan permintaannya itu. Baiklah, kalau itu maumu, jawab Malik pasrah sambil menghela napas panjang, lalu memandang lurus ke depan. Malam itu kita berdua terlibat pertengkaran hebat, Karin. Kuakui, aku memang salah. Semua itu terjadi karena aku terlalu cemburu. Aku terlalu cepat emosi dan mengambil kesimpulan begitu saja tanpa mencari tahu kebenarannya dulu. Malik terdiam. Lanjutkan, Mas, pintanya lagi. Saat itu kita... Mbak Karin? Mereka serempak menoleh saat mendengar salah satu anak panti memanggilnya sambil berlari mendekat. Ada apa? Tanya Karin lembut. Adik bayi nangis, kata Ibu Wati mungkin haus. Aku diminta untuk panggil Mbak ke sini. Tanpa banyak kata, Karin langsung berdiri. Lalu dia pergi ke dalam bersama anak tersebut. Malik menghela napas lega sembari mengusap dada. Anak itu benar-benar penyelamat. Dia datang di waktu yang tepat. Hampir saja Malik terpaksa mengatakan yang sejujurnya. Sekitar pukul 5 sore, mereka memutuskan pulang. Bu Wati mengingatkan agar Karin sering-sering berkunjung ke panti bersama Kamal dan tentu saja dia pun mengangguk setuju. Sepanjang perjalanan Karin kembali diam, akan tetapi dia tidak lagi memandang keluar jendela. Pandangannya terus menatap ponsel dengan ibu jari yang bergerak perlahan mengusap layarnya. Apa dia mengharapkan ada telepon atau pesan dari dokter itu? Ada apa? Tanya Malik dengan hati sedikit panas. Malik pikir dia jelas ada di sini, tapi kenapa pikiran Karin malah tertuju pada pria lain? Tidak ada apa-apa. Dia memasukkan kembali ponsel ke dalam saku gamis. Kamu menunggu telepon dari dokter itu? Tidak, jawabnya lalu kembali memalingkan wajah keluar jendela. Malik menggeram kesal dalam hati. Dari raut wajah saja sudah terlihat jelas dia sedang berbohong. Untuk apa masih terus memikirkan pria itu? Toh, dia bukan siapa-siapa. Akulah yang sebentar lagi akan menjadi suaminya kembali. Bisa kita mampir ke supermarket, Mas? Aku harus membeli sesuatu, pinta Karin. Tentu saja, Malik tersenyum. Pak, ke supermarket terdekat ya, ucapnya pada sopir taksi. Baik, Pak. Tak butuh waktu lama taksi yang mereka tumpangi tiba di sebuah supermarket. Malik duduk menunggu di depan supermarket bersama Kamal, sedangkan Karin masuk. Keadaan supermarket yang tidak begitu ramai membuat dia cepat selesai. Dia kembali menemui mereka dengan satu kantong belanjaan yang tidak terlalu besar. Sudah Mas, ayo. Namun ketika mereka sedang mencegat taksi, seseorang yang turun dari taksi membuat mata Malik sontak membelalak kaget. Bahkan sampai refleks menahan napas untuk beberapa detik. Ayo, matilah aku, tanya Malik yang terkejut. Tapi begitu juga Ayu. Hanya saja dia bukan terkejut karena melihat Malik, melainkan Karin. Dengan mulut yang sedikit terbuka, dia mendekat menelisik penampilan Karin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karin, gumamnya tidak percaya. Karin terlihat bingung. Dia menoleh pada Malik, sedangkan dirinya masih membeku. Mas, ini serius Karin?
Pertanyaan Ayu menyadarkannya dari kebekuan. Iya, ini Karin. Ayo kita pergi. Ajaknya kepada Karin. Tunggu mas. Ayu menahan langkah mereka dengan menghadang di depan. Aku masih tidak percaya kalau ternyata dia masih hidup. Bagaimana bisa? Sudahlah diam. Kami harus pulang. Tugasnya kesal dan takut bercampur menjadi satu. Ayo Karin, jangan hiraukan dia. Sebentar mas. Lagi-lagi Ayu menahan langkahnya. Apa sih? Sentak Malik kesal. Kaki mas kenapa? Tanyanya sembari menatap ke arah kaki. Bukan urusanmu, sana kalau mau belanja. Jangan mengganggu kami. Tunggu mas, Dia lagi-lagi menahan tangan hingga membuat Malik menggeram kesal. Aku mau minta maaf kepada Karin dulu. Minta maaf untuk apa? Karin ikut bicara. Keluhnya sembari memegangi perut, membuat kedua wanita itu serempak menatap Malik. Kenapa mas? Tanya Karin khawatir. Perutku sakit sekali. Ringis Malik sembari memasang raut wajah kesakitan. Mau ke kamar mandi? Ikut ke kamar mandi supermarket dulu aja mas, ayo. Tidak usah, tolaknya cepat. Aku bukan mau ke kamar mandi. Tidak tahu kenapa tiba-tiba melilit seperti ini. Ucapnya sembari sesekali meringis memegangi perut. Itu taksinya, ayo kita pulang saja, aku mau istirahat. Karin mengangguk, melambaikan tangan pada taksi, kemudian masuk lebih dulu. Boleh aku main ke rumahmu mas, aku ingin mengobrol dengan... Diam. Tugasnya pelan tapi penuh penekanan. Kamu lupa dengan kata-kataku dulu? Jangan pernah menginjakan kaki di rumahku lagi, apapun yang terjadi. Tegasnya yang membuat Ayu langsung bungkam. Dan satu lagi, jangan pernah membahas masa lalu kita kepada siapapun termasuk Karin. Tidak akan pernah aku maafkan jika kamu sampai melakukan itu. Memangnya kenapa mas? Aku hanya meminta maaf. Ayu terlihat kebingungan. Tidak perlu banyak tanya, diam dan pergilah selamanya dari kehidupan kami. Mas, panggil Karin karena Malik tidak kunjung naik. Ayo. Iya, Malik menoleh mengangguk dan tersenyum. Ingat pesanku tadi. Ucapnya terakhir kalinya kepada Ayu, lalu bergegas masuk. Ada apa mas? Tanya Karin setelah mobil taksi mulai melaju, meninggalkan Ayu yang tertegun di belakang sana. Tidak ada apa-apa. Malik tersenyum sembari mencoba tenang kembali. Tapi kalian terlihat bersih tegang. Apa ada masalah dengan wanita tadi? Dia siapa? Cecar Karin. Dia teman lamaku. Memang kami pernah terlibat masalah. Tapi udah selesai. Hanya aja aku tidak suka jika dia mengungkitnya kembali. Oh, sahutnya singkat. Malik memalingkan wajah sembari membuang napas pelan. Hampir saja ketahuan. Kenapa juga harus kebetulan bertemu dengannya di sini? Sesampainya di rumah, Karin langsung naik ke atas untuk memberikan nasi. Malik juga memilih pergi ke kamar untuk membaringkan tubuh. Beberapa menit kemudian, terdengar pintu diketuk dan ternyata itu Karin. Bagaimana perutnya mas? Apa masih sakit? Tanyanya setelah dipersilakan masuk. Sedikit, jawabnya berbohong. Apa mau dibawa ke klinik aja mas? Malik menggeleng. Nanti diolesi minyak angin juga membaik. Terima kasih. Ya udah, kalau begitu, ucapnya lalu berbalik dan pergi. Karin, panggilnya yang membuat langkahnya berhenti dan kembali menghadap padanya. Kamal tidur? Tidak mas, lagi main dengan papa dan mama di ruangan keluarga. Mau aku buatkan teh hangat? Boleh, terima kasih. Karin mengangguk lalu pergi keluar kamar. Syukurlah semua berjalan baik. Jika saja tadi wanita itu terlanjur mengatakan masa lalu mereka, bukan tidak mungkin Karin akan mencari tahu kebenaran lain dan akhirnya memilih pergi. Untunglah aku selamat. Waktu terus berputar, sikap Karin akhirnya perlahan berubah sedikit demi sedikit. Memang dia tidak lagi bersikap terlalu dingin, tapi masih minim dalam berbicara. Dia juga seolah menghindar setiap kali Malik mendekat. Padahal Malik hanya ingin lebih sering menghabiskan waktu bersamanya dengan mengobrol.
Setelah hampir menunggu 2 mingguan lamanya, hak-hak Karin sebagai warga negara akhirnya kembali. Mereka juga sudah merencanakan akad nikah besok pagi. Tidak akan ada acara apapun. Semua akan berlangsung seperti yang diinginkan Karin, yaitu hanya dihadiri keluarga dan saksi. Sore ini, Malik tengah bermain bersama Kamal di depan TV. Tentu juga ada Mama dan Papa, juga Anthony yang tengah berkunjung. Hanya Karin yang sejak tadi tak kunjung turun dari kamarnya. Dia pamit untuk mengambil ponsel, tapi sampai sekarang belum muncul lagi. Titip Kamal sebentar ya Pak, aku mau lihat Karin ke kamarnya, katanya sambil berdiri. Memangnya kamu bisa naik tangganya? Nanti malah jatuh lagi. Bisa Pak, pelan-pelan kok, saat Malik lalu mengayunkan kaki menuju kamar Karin. Meski kesulitan dan memakan waktu lama, tapi pada akhirnya bisa juga sampai di anak tangga terakhir. Malik menghela napas lega lalu kembali melangkah tertatih-tatih menuju pintu kamarnya. Tangannya sudah bersiap mengetuk, tapi urung saat melihat pintunya terbuka sedikit. Malik memutuskan untuk masuk dengan membuka pintunya perlahan. Tadi temukan Karin ada di sini, tapi pintu balkon terbuka lebar. Malik melangkah ke sana dan berhenti tepat di dekat pintu kaca saat melihat Karin sedang duduk termenung di luar. Dia tengah memandang lurus ke depan dengan ponsel berada di genggaman. Awalnya Malik berniat mendekat, tapi urung saat melihatnya menitikkan air mata. Semakin lama malah semakin terdengar jelas dia terisak dengan wajah tertunduk memandangi layar ponselnya. Apa yang membuatnya menangis? Bukankah seharusnya dia bahagia karena besok kami akan menikah kembali? Atau jangan-jangan Karin? Panggilnya sembari mendekat. Karin terkesiap kaget. Dengan cepat dia memalingkan wajah seraya menghapus air mata. Kamu baik-baik aja? Iya, aku baik-baik aja. Karin mencoba tersenyum, tapi matanya masih memerah. Kenapa Mas kesini? Apa kamu rewel? Tidak, aku hanya mengkhawatirkanmu karena tidak kunjung turun. Bagaimana kepalamu? Apa masih pusing? Masih, tapi tidak terlalu parah. Apa ada yang sedang kamu pikirkan? Tanyanya menyelidik. Kenapa Mas bertanya seperti itu? Karena kamu terlihat semakin murung setiap harinya. Seharusnya kamu bahagia karena besok kita kembali menikah. Apa ada sikapku yang membuatmu tidak nyaman? Tidak ada Mas, maaf. Aku hanya sedang memikirkan siapa sosok orang tuaku, di mana mereka sekarang. Apa mereka ingat padaku? Lirihnya dengan wajah kembali tertunduk. Tidak perlu sedih memikirkannya, Karin. Meskipun kamu tidak pernah tahu siapa orang tua kandungmu, tapi kamu punya Bu Wati. Dia sangat menyayangimu seperti anaknya sendiri. Bukankah begitu? Ucap Malik untuk menenangkannya. Karin kembali mengangkat wajahnya dan sedikit melempar senyum. Mas benar, aku punya Bu Wati. Ayo kita turun, kumpul di bawah dengan yang lainnya. Ajaknya supaya dia tidak lagi melamun sendirian di sini. Mas duluan aja, nanti aku menyusul, mau ke kamar mandi dulu. Ya udah. Malik berbalik dan melangkah pergi. Mas, panggilnya, yang membuat langkahnya terhenti di ambang pintu kaca. Mas naik ke sini sendiri. Malik mengangguk. Bahaya Mas, kalau jatuh lagi bisa tambah parah kakinya. Dia menatap Malik khawatir. Malik tersenyum dengan sudut hati yang menghangat. Senang mendapatkan perhatiannya kembali, meskipun masih sedikit dan hanya sesekali. Aku bisa kok pelan-pelan melangkahnya. Malu rasanya kalau naik tangga tidak bisa. Karin mendesah pelan, lalu tersenyum tipis. Hati-hati turunnya. Malik mengangguk lalu kembali melanjutkan langkah yang sempat tertunda.